Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Setelah mengemasi barang rampasan, Yun Huaking datang. Dia, seperti Yuning, diam-diam mengubah sikapnya terhadap Sui. Jangan berani memperlakukan Sui sebagai junior. Rekan Daoist Reining, kamu tidak bisa bertindak sembarangan di masa depan. Yun Huaking mengingatkan. Yuning mengangguk dan berkata, hal yang sama berlaku untukmu, jangan seperti sebelumnya, lakukan beberapa hal yang tidak menarik di depan sesama Taoisu. Yun Huaking. Dia menyentuh hidungnya, malu. Setengah jam kemudian, Sui bangkit dari meditasi dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia sudah menuju ke tempat 10.000 harta yang seperti lautan kabut. Yun Huaking dan Yuning mengikuti. Kabut menyelimuti dunia seperti kekacauan. Berteriak. Yun Huaking dan Yuning ketakutan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Mereka adalah jiwa-jiwa mati yang telah disiksa oleh kekuatan kutukan, dan tentu saja mereka mengetahui kekuatan kutukan yang paling mengerikan. Tidak diragukan lagi, rumor itu benar, dan lautan kabut yang diselimuti tempat 10.000 harta ini kemungkinan besar terkait dengan asal mula akhir bencana hukum. Kekuatan kutukan yang tersebar di kabut adalah buktinya. Yang meyakinkan mereka adalah bahwa dengan Sui yang memimpin, kemanapun mereka lewat, kabut yang bergejolak surut ke kedua sisi seperti gelombang, dan mereka tidak berani mendekati mereka sama sekali. Kekuatan reinkarnasi, seperti yang diharapkan, secara alami menahan napas terkutuk seperti itu. Yun Huaking dan Yuning memiliki mata yang halus. Bagi yang lain, tempat 10.000 harta ini tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Tapi bagi Sui, yang menguasai kekuatan reinkarnasi, itu seperti berjalan di taman, seperti memasuki alam tanpa siapapun. Aduh! Pelangi yang cerah dan berwarna-warni muncul dari kedalaman kabut di kejauhan, dengan kilau yang luar biasa, dan kemudian menghilang lagi. Siapa yang berani percaya bahwa pelangi ini sebenarnya diubah oleh asal-usul Dao? Yun Huaking berseru, sayangnya, mereka tersebar di kedalaman lautan kabut, menghilang dalam sekejap, dan hampir sulit dikumpulkan. Pelangi itu mewakili asal-usul Dao yang berbeda, dan mereka sangat murni. Pelangi ini tidak menentu dan sulit ditangkap, dan memang sulit untuk ditangkap. Yuning juga sedikit menyesal. Ini seperti peluang besar di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda hanya bisa menatap. Tidak sulit untuk menangkap pemandangan pelangi ini. Sui tiba-tiba membuka mulutnya, matanya dalam, saya telah menyimpulkannya secara kasar. Semakin dalam Anda pergi, semakin sering dan semakin banyak Dao Shenhong besar akan muncul. Saat ini, jarak antara kami dan Dao Shenhong ini relatif terlalu jauh. Jika kami mengambil tindakan, kami memiliki sedikit peluang. Namun, semakin dalam kami pergi, semakin dekat jaraknya. Pada saat itu, akan ada banyak peluang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yun Huaking dan Yuning disegarkan. Grup itu pindah. Segera, Yun Huaking dan Yuning menyadari bahwa, seperti yang dikatakan Sui, semakin dalam Anda memasuki negeri 10.000 harta benda, semakin sering jalan pelangi itu muncul. Selain itu, jarak antara mereka dan Dao Shenhong itu secara bertahap menyempit. Tapi kedua makhluk abadi itu masih terasa sedikit rumit. Tidak ada alasan lain. Jalan-jalan itu tidak menentu dan menghilang dalam sekejap. Jika tidak ditata terlebih dahulu, sulit untuk menangkapnya. Cepat, blokir jalan pelangi itu. Ayo pergi. Pelangi ungu itu sudah saya incar, siapa yang berani merampoknya akan membunuh. Tiba-tiba, suara keras datang dari kedalaman lautan kabut. Seseorang telah tiba. Yun Huaking dan Yuning saling menatap, hati mereka terpana. Pergi dan lihat. Sui menjauh dari tempat asal suara itu. Dan beberapa sosok yang dikelilingi oleh cahaya peri mengejar dan berburu jalan pelangi itu, pemandangannya sangat kacau. Orang-orang dalam kelompok 3 atau 5, dibagi ke dalam kubu yang berbeda, berebut untuk mengambil tindakan. Mereka menggunakan teknik rahasia atau mengerahkan harta rahasia, menyebabkan dunia jatuh ke dalam kekacauan besar. Dapat ditemukan dengan pengamatan yang cermat bahwa sangat sedikit yang benar-benar dapat menangkap Dao Shenhong.
Bukannya mereka tidak cukup kuat, tetapi kecepatan Dao Shenhong itu terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Monster tua dengan alis kuning, Fu Fengzi, Bai Lichuan ternyata benda-benda tua ini. Yun Huaqing menyapu matanya dan mengenali identitas banyak tokoh, yang semuanya adalah roh mati pada tingkat keabadian sejati di dunia maya. Beberapa monster tua ini sangat kejam. Sepertinya kita masih terlambat. Hujan berbisik. Pertempuran kebetulan tidak berlangsung dalam urutan tertentu. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Lingkungan kawasan ini memang sangat istimewa. Kelompok cahaya masing-masing mencerminkan kecemerlangan indah yang berbeda. Selain itu, kualitas light cluster tersebut juga berbeda. Ada yang redup dan terkendali, ada yang menyilaukan seperti terik matahari, ada yang sekecil kepalan tangan bayi, dan ada yang sebesar cakram gerindra. Dari bentuk, pesona, dan suasana, Anda dapat dengan jelas membedakan kualitas setiap Dao Shenhong secara sekilas. Pelangi merah muncul di depan Yun Huaqing. Sebelum Yun Huaqing bisa bereaksi, jaring emas besar jatuh entah dari mana, dan pelangi merah melilit kepalanya. Yang menembak adalah seorang lelaki tua berjubah dengan rambut acak-acakan dan sepasang alis kuning tipis. Di belakang lelaki tua berjubah itu, ada 3 orang. Yun Huaqing. Oh, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Pria tua dengan alis kuning itu menyeringai, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke daerah terdekat. Lihat, situs di daerah 1000 Zhang ini ditempati oleh Lao Su. Yun Huaqing mengerutkan kening, monster tua dengan alis kuning, apa maksudmu? Pria tua dengan alis kuning itu tersenyum dan berkata jangan salah paham, kamu dapat mencari keberuntungan di sini jika kamu mau, tetapi kamu harus memberikan 90% dari bakti kepada Lao Su. Jika tidak, wajahnya berubah, senyumnya menghilang, dan dia mengucapkan kata demi kata, pergi. Suara itu mengguncang penonton, menarik perhatian orang lain di kejauhan. Wajah Yun Huaqing muram, dan dia tidak bisa menahan wajahnya. Yuning mau tak mau marah, monster tua beralis kuning ini terlalu menipu. Ini jelas tidak menganggap mereka serius. Jika awan merah peri ada di sini, beraninya makhluk tua ini begitu sombong. Tanpa sadar, baik Yun Huaqing maupun Yuning memandang Su Yi. Melihat Su Yi tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan harta di tubuhmu, lalu keluar. Pergi dari sini, aku akan mengampuni kalian semua. Kata-kata keluar. Yun Huaqing dan Yuning tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka semua memperkirakan bahwa Su Yi tidak akan mundur, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Su Yi akan begitu kuat dan mendominasi. Monster tua beralis kuning itu cukup arogan. Tapi Su Yi lebih sombong darinya. Tidak, itu semacam mendominasi dari tulang. Aku bahkan tidak memperhatikan monster tua dengan alis kuning dan lainnya. Apa katamu? Monster tua beralis kuning itu sepertinya curiga bahwa dia salah dengar. 3 makhluk abadi imajiner di sampingnya juga sangat terkejut, dan mau tidak mau melirik Su Yi. Tetapi saya menemukan bahwa ini adalah seorang pemuda yang tidak memiliki rasa kultivasi sedikit pun, dan dia benar-benar tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Yun Huaqing, siapa Leng Tuking ini, yang berani mengancamku seperti ini, apa kamu tidak takut mati? Seorang pria berjubah hitam tertawa. Su Yi tiba-tiba bergerak, sosoknya muncul dari udara tipis, dan datang ke pria berjubah hitam. Ledakan. Pedang dunia ditebas. Ini benar-benar mencari kematian. Sebagai makhluk abadi sejati di dunia maya, pria berjubah tinta tidak akan duduk diam. Dia mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraih pedang dunia. Pada saat ini, monster tua beralis kuning berteriak keras di telinganya, hati-hati. Itulah kekuatan reinkarnasi. Reinkarnasi. Pria berjubah tinta berubah warna, tapi sudah selangkah terlambat. Pedang dunia terbanting, membelah pria berjubah hitam itu menjadi 2. Pedang Qi yang mendominasi menghancurkan tubuh pria berjubah hitam yang retak dan meledak. Penonton terkejut. Sekelompok makhluk abadi imajiner yang merampok Dao Shenhong di kejauhan, semua menghentikan gerakan mereka dan memandang mereka satu demi satu. Reinkarnasi. Apakah itu Su Yi muda? Hanya saja, menurut rumor, Su Yi tidak baru saja menginjakkan kaki di jalur kenaikan,
bagaimana dia bisa membunuh seorang abadi sejati dalam satu pedang. Orang-orang tercengang. Monster tua dengan alis kuning dan dua orang lain di sekitarnya juga ketakutan, dan mereka menghindarinya, wajah mereka penuh amarah. Anak ini bisa sangat kuat. Suasananya suram dan membosankan, dengan arus bawah yang bergelombang. Banyak mata memandang Sui, meskipun mereka penuh kejutan, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan hasrat dan keserakahan mereka, seolah-olah mereka sedang menatap ciptaan tertinggi yang diantarkan ke pintu. Dibandingkan dengan itu, bahkan jalan pelangi ilahi yang tersebar di dunia ini tidak penting. Semua ini membuat wajah Yun Huaking dan Yuning berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu, seberapa besar godaan kekuatan reinkarnasi Sui kepada makhluk abadi imajiner ini hadir. Tapi Sui mengabaikan semua ini. Dia memegang pedang dunia, memandang monster tua dengan alis kuning dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Sekarang, bisakah kamu mendengar kata-kata kursi ini dengan jelas?" Suara bagi penonton. Semua makhluk abadi yang hadir menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Karakter kecil di alam Ascension berani dengan arogan mengancam monster tua beralis kuning seperti dunia maya. Gila. Sebaliknya, Yun Huaking dan Yuning sangat tenang. Sebelum mereka melihat kemampuan Sui, mereka semua menganggap Sui sebagai junior dan tidak menganggap serius Sui. Tapi setelah benar-benar melihat kemampuan Sui, biarkan mereka malu dan menghela nafas. Hahaha. Monster tua beralis kuning menengadah ke langit dan tertawa keras, dan semua orang bisa melihat bahwa monster tua bermuka masam ini marah. Tapi segera, di bawah tatapan sekelompok mata yang tercengang, aku melihat monster tua beralis kuning itu tersenyum, melambaikan tangannya tiba-tiba, dan berkata. Semua orang lengah, dan rahang mereka hampir jatuh. Siapa yang menyangka bahwa monster tua yang kejam seperti monster tua beralis kuning akan mundur di hadapan junior seperti Sui? Orang tua dengan alis kuning, semua teman di sekitarmu telah terbunuh, dan kamu dapat mencubit hidungmu seperti kura-kura. Percuma saja. Di kejauhan, seorang pria tinggi dan kekar dengan tombak di pundaknya berbicara dengan ejekan. Tawa pun pecah. Monster tua beralis kuning itu tampak ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia mengabaikannya, dan pergi dengan dua orang di sekitarnya. Tapi Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Tunggu." Pria tua beralis kuning itu menunduk, dan berkata, "Anak muda, saya sudah cukup sabar, saya tidak ingin memperbaharui benar dan salah, apalagi yang kamu inginkan." Sui berkata, "Tinggalkan harta di tubuhmu." Semua orang di kejauhan menyipitkan mata. Konsesi monster tua beralis kuning di luar dugaan mereka. Sui yang mendominasi dan kuat membuat mereka semakin terkejut dan bahkan tidak percaya. Tidak terbayangkan bahwa Sui masih tidak akan menyerah ketika monster tua dengan alis kuning itu mundur. Monster tua dengan alis kuning jelas marah, wajahnya biru, matanya tertuju pada Sui, dan dia berkata, "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Berteman. Sui membisikkan sepatah kata kematian. Semua orang memandang monster tua beralis kuning itu untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Pipi monster tua beralis kuning berkedut, dan wajahnya sangat suram. Semua orang bisa melihat bahwa monster tua ini hampir meletus. Tapi pada akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan cincin penyimpanan di tubuhnya, dan melemparkannya ke tanah. Penonton terdiam dan terpana. Kamu juga. Monster tua beralis kuning menggertakkan giginya dan berkata kepada dua orang di sekitarnya. Kami. Keduanya jelas ragu dan tidak mau menundukkan kepala. Monster tua beralis kuning itu minum dengan keras, dengan wajah muram. Kedua pria itu membeku, mereka dengan cepat mengeluarkan harta mereka dan melemparkannya ke tanah. Apakah Anda puas dengan ini? Monster tua beralis kuning itu menatap Sui. Sui melambai, pergi. Kata-kata kasar, penuh dengan hinaan tak kenal malu. Tapi monster tua beralis kuning itu tidak peduli, dia berbalik dan pergi bersama mereka berdua, dan dalam beberapa kedipan, sosok itu menghilang. Menyaksikan semua ini, Yun Huaking dan Yuning mau tidak mau merasa sedikit tidak nyata. Itu monster tua beralis kuning. Benarkah begitu? Semua orang di kejauhan tercengang dan sulit dimengerti. Orang tua Huang Mei pasti terlalu kurus.
Seseorang bergumam. Tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan reinkarnasi, itu tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Sui itu hanyalah orang nyata yang telah menjadi berbulu manusia. Apa yang harus ditakuti? Seseorang mengerutkan kening. Keabadian nyata imajiner yang hadir telah mengalami angin dan ombak besar dan berpengetahuan luas, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan mengapa Huang Mei menundukkan kepalanya. Ini juga terlihat terlalu pengecut. Jika ada yang tidak setuju, datang ke sini. Mata Sui dalam, dan dia melirik keabadian nyata imajiner di kejauhan, dan berkata dengan ringan, kursi ini dapat menjamin bahwa kamu akan mati lebih bahagia. Penonton terdiam. Wajah semua orang di kejauhan tidak menentu. Saya merasa martabat saya sedang ditantang. Saya merasakan absurditas yang tak terlukiskan. Seorang junior berani menantang semua makhluk abadi imajiner mereka hanya karena mereka menguasai kekuatan reinkarnasi. Hanya melanggar hukum. Yun Huaking dan Yuning sama-sama kesal, meskipun mereka terkejut karena Sui tidak melakukannya. Melihat dunia, siapa yang berani mengabaikan musuh besar seperti Sui? Melihat masa lalu dan masa kini, yang telah menjadi pribadi yang nyata, dan bisa seperti Sui, yang bangga dengan dunia, dan tidak menempatkan imajinasi peri nyata di matanya. Ini kegilaan yang sebenarnya. Karena tidak ada yang berani bertarung, siapapun yang berani memperjuangkan nasib baik dengan kursi ini berikutnya, ayo bunuh. Sui berbicara dengan ringan. Ketika kata-kata ini keluar, akhirnya ada yang tidak bisa menahannya. Pria jangkung dan kekar dengan tombak di pundaknya berkata dengan dingin, si kecil, datang dan coba, apakah kamu menggertak, atau apakah kamu benar-benar percaya diri? Ledakan. Dia mengambil langkah besar, sosoknya bergejolak, seperti dewa biadab kuno yang melakukan ekspedisi, dunia bergetar. Saya kalah, seperti orang tua dengan alis kuning, menyerahkan harta, dan segera membawa orang pergi, jika kalah, serahkan arti reinkarnasi, bagaimana? Pria kekar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Keabadian sejati, perkasa, dan perkasa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera mengerti bahwa langkah Bai Lichuan dapat dianggap sebagai maju, menyerang, mundur dan bertahan, meninggalkan ruang untuk dirinya sendiri. Bukan pendekatan nekat untuk diprovokasi. Sui mencibir, matanya dingin dan dingin, aku tidak tertarik memainkan trik semacam ini denganmu, hidup atau mati, atau keluar. Pergilah. Ada embusan angin di arena. Semakin mendominasi Sui, semakin membuat makhluk abadi imajiner itu merasa tidak normal, dan mereka tidak yakin apa yang dipikirkan Sui. Bai Lichuan tertawa marah, dan berkata, kursi ini ingin memberimu cara untuk hidup, tetapi kamu harus menemukan cara untuk mati. Sebelum kata-kata itu selesai, Sui telah membunuhnya dengan pedang. Bai Lichuan kehilangan kata-kata, dan dia sangat marah sehingga seorang junior berani menjadi begitu kuat sehingga dia tidak menatap matanya sama sekali. Mati. Bai Lichuan sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak, melambaikan tombak di bahunya, dan hanyut dalam kemarahan. Ledakan. Tembakan adalah pukulan penuh, tanpa syarat. Keganasan itu membuat Yun Huaking dan Yuning berdebar-debar. Dibandingkan dengan monster tua beralis kuning, kekuatan tempur Bai Lichuan juga tidak kalah. Dentang. Pedang dan tombak bentrok. Kekuatan kehancuran yang dahsyat dan menakutkan tiba-tiba meledak dari antara keduanya. Kekosongan runtuh dan hancur, dan kabut di 10 arah semuanya runtuh dan menghilang. Dalam kobaran api, kedua sosok itu terhuyung-huyung dan berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Bai Lichuan tampak serius, dan tangan yang memegang tombak sedikit bergetar. Dentang. Pedang meraung seperti auman, Sui tidak berhenti sama sekali, dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Cepat seperti kilat, seperti peri. Jelas dia adalah karakter di jalan menuju kenaikan, tetapi dia memiliki sikap mendorong segala sesuatu secara horizontal. Bunuh. Bai Lichuan berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung ratusan kali, membunuh dunia dan mengguncang, dan semburan kekuatan penghancur menyebar kemana-mana. Mati. Dalam pertempuran sengit, lidah Bai Lichuan meledak menjadi guntur, dan mata vertikal merah yang ganas terbelah di antara alisnya,
dan dia menembakkan cahaya darah yang aneh, membenturkan ke Sui pergi dengan mata mimpi buruk. Teknik terlarang supernatural yang sangat menakutkan. Setelah Anda mentransmisikannya, Anda dapat mendistorsi ruang dan menggiling semuanya. Setelah lawan tersapu oleh cahaya berdarah, jiwa akan jatuh ke dalam mimpi buruk malapetaka abadi, berubah menjadi boneka tanpa pikiran, benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Sui, bagaimanapun, tampaknya adalah seorang nabi yang tidak dapat diprediksi, dan ada ejekan di matanya. Mata mimpi buruk. Namun, di mata Sui, itu hanya tipuan kecil, tidak sedap dipandang. Ledakan. Dia tidak menghindar, dia mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Pola pusaran yang aneh dan tidak terduga tiba-tiba muncul di ujung pedang manusia, dengan kekuatan rahasia yang tidak jelas berputar di dalamnya. Dalam sekejap, sinar berwarna darah yang membara ditahan oleh ujung pedang manusia. Dan pedang dunia tetap bertahan, menembus kehampaan, dan menusuk Bailicuan di antara kedua alisnya. Pupil vertikal berdarah pecah, dan kepala Bailicuan tertembus. Cludi Vortex. Bagaimana Anda bisa menguasai ini? Bailicuan berteriak kaget, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya yang tinggi dihancurkan sampai mati oleh kekuatan yang dilepaskan oleh pedang dunia, berubah menjadi abu yang tersebar di seluruh langit. Pedang dan kepala burung hantu, abu. Pukulan yang mendominasi dan tajam itu langsung mengejutkan penonton. Sekelompok makhluk abadi di kejauhan semuanya ketakutan dan wajah mereka sangat berubah. Hujan bergumam, mata emas pucat penuh keterkejutan. Yang disebut rahasia yang tidak diteruskan adalah bahwa hanya murid sejati inti Tanah Suci Yao Guang yang memenuhi syarat untuk mengendalikannya, dan tidak mungkin bagi orang luar untuk kendalikan. Mungkinkah di belakang seorang kultivator seperti Sui di dunia manusia, sebenarnya ada raksasa seperti Tanah Suci Yao Guang? Tidak heran Tuan Hongyun sangat menghargainya, ternyata dia memiliki hubungan yang baik dengan Tanah Suci Yao Guang. Yuning tampaknya telah menemukan rahasia besar, dan hatinya penuh kejutan. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa di mata orang asli Hongyun, dia selalu berspekulasi bahwa kehidupan Sui sebelumnya adalah orang gila pedang, yang merupakan kepala 10 Raja Abadi Agung di Pengadilan Abadi Pusat. Suasana di dalam venue sangat sepi dan membosankan, hingga membuat orang sulit bernafas. Kematian Bailicuan sungguh mengejutkan. Pada titik ini, para makhluk abadi di dunia maya itu akhirnya menyadari bahwa bukan Sui yang terlalu gila, tetapi orang yang nyata yang muncul dari dunia manusia, yang terlalu menantang surga. Siapa lagi yang mau mencobanya? Mata Sui acuh tak acuh, memindai penonton. Banyak makhluk abadi menghindari tatapan Sui, seolah-olah mereka khawatir menjadi sasarannya. Ada juga orang yang terlihat murung dan merasa sangat tertekan. Sekelompok makhluk abadi di dunia maya, tetapi sekarang mereka dikejutkan oleh seorang junior, jika mereka menyebarkannya, itu pasti terlalu sia-sia. Tiba-tiba, seorang pria kurus berjubah tahu berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, jika kita bergabung, tidak ada kemungkinan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan kalajengking ini dan menangkan makna reinkarnasi yang mendalam. Jika kita memiliki pikiran sendiri dan saling bertarung, kita tidak hanya akan kehilangan kesempatan yang sangat baik ini, tetapi kemungkinan besar kita akan dikalahkan oleh masing-masing dari mereka. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang berkedip, jelas bergerak. Sui berdiri di sana dengan tenang, menonton tanpa henti. Dia ingin melihat apakah pria berjubah ini bisa membuat orang tua itu mati. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.